Siapkah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan sanksi dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat? BRICS, aliansi yang selama ini berdiri kokoh dengan 9 anggota, kini mengguncang panggung Eropa dengan kedatangan anggota baru yang tak terduga, Indonesia. Keputusan monumental ini bukan hanya sebuah langkah diplomatik biasa, melainkan sebuah gebrakan yang menggemparkan dunia barat, terutama Amerika Serikat. Gelombang kejut dari keputusan ini begitu kuat, hingga Washington dikabarkan mulai merumuskan langkah balasan, termasuk ancaman sanksi terhadap Indonesia. Masuknya Indonesia ke dalam aliansi geng Rusia tersebut membawa gelombang besar hingga ke ruang redaksi media-media Eropa. Headline berita berlomba-lomba menyoroti keputusan ini dengan nada cemas dan genting. Dari Washington hingga London, diskusi tentang Indonesia sebagai ancaman baru dari timur telah mendominasi pemberitaan. Para analis menggambarkan langkah ini sebagai titik balik bersejarah yang dapat menggeser keseimbangan kekuatan global. Bahkan, dalam rangka merespon hal ini, Donald Trump untuk kedua kalinya kembali mengeluarkan ancaman keras. Dalam pernyataan terbarunya, Trump dengan tegas kembali mengumumkan rencana penerapan tarif 100% kepada 10 negara anggota BRICS, termasuk Indonesia. Kekhawatiran yang sama juga turut mencuat. Apa yang akan terjadi jika Indonesia, dengan kekuatan sumber daya dan pengaruhnya, benar-benar menjadi katalisator utama bagi aliansi yang disebut oleh media barat sebagai geng Rusia? Kekhawatiran barat ini dapat dimaklumi karena masuknya Indonesia ke dalam aliansi geng Rusia itu tak ubahnya seperti menambahkan bahan bakar pada mesin aliansi. Sebagai negara berkembang yang pernah mengalami penjajahan, Indonesia memiliki koneksi emosional yang mendalam dengan banyak negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Yang membuat langkah ini semakin menarik adalah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dari para pendahulunya, Prabowo dikenal sebagai sosok yang membawa dinamika baru dalam diplomasi internasional. Pendekatannya yang unik, serta jaringan pertemanannya yang luas dengan berbagai pemimpin dunia, termasuk negara-negara yang dianggap tak bersahabat oleh Barat, telah mengubah cara Indonesia dipandang di kancah global. Keunikan Prabowo sudah terlihat sejak awal pelantikannya. Dalam momen yang mencuri perhatian banyak pihak, Prabowo dengan lancar menyebutkan nama-nama utusan berbagai negara yang hadir tanpa bantuan teks, sebuah tindakan yang menunjukkan perhatian detail dan rasa hormat yang besar terhadap diplomasi. Tidak hanya itu, kemampuannya berbahasa Inggris yang lancar semakin memperkuat posisinya di panggung internasional, berbeda dengan pendahulunya yang kerap memerlukan bantuan teks dalam komunikasi diplomatik. Karenanya, hal ini membuat Prabowo mampu untuk membangun koneksi personal dengan para pemimpin dunia, mempererat hubungan secara lebih alami dan tanpa hambatan bahasa. Dalam banyak kesempatan, Prabowo bahkan terlihat berdiplomasi akrab dengan pemimpin-pemimpin negara besar. Salah satu bukti nyata dari hubungan internasional ini terjadi pada bulan Agustus 2024, sebelum resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, di mana Prabowo bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan keinginan untuk memperkuat hubungan dengan Rusia, khususnya di bidang pertahanan, energi, dan pendidikan. Prabowo menekankan bahwa Rusia adalah teman lama Indonesia dan berencana mengirim mahasiswa Indonesia untuk belajar tentang kedokteran di Rusia. Setelah resmi dilantik, Prabowo melanjutkan agenda diplomatiknya yang sangat padat. Pada tanggal 8 November tahun 2024, ia mengunjungi Beijing untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji. Kunjungan ini mempertegas komitmen Indonesia dalam menjalin hubungan strategis dengan Cina. Pada tanggal 16 November 2024, Prabowo menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 di Rio de Janeiro, Brasil. Di sela-sela agenda multilateral ini, ia mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi G20, Prabowo masih melanjutkan diplomasi bilateralnya. 4 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 November 2024, ia bertemu dengan Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London. Dilanjutkan dengan kunjungannya ke Abu Dhabi pada tanggal 23 November 2024, di mana ia mengadakan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Tidak hanya itu, sebelumnya Prabowo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC. Di sana, ia bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika, termasuk Direktur CIA William Burns. Pertemuan-pertemuan ini menunjukkan jaringan pertemanan luas Prabowo dengan berbagai pemimpin dunia. Keberanian dan karisma Prabowo semakin terlihat jelas dalam konferensi tingkat tinggi D8 yang baru-baru ini digelar di Kairo, Mesir. Tanpa tedeng aling-aling, ia tiba-tiba menyerukan pentingnya persatuan negara-negara Muslim di tengah dominasi Barat yang ia sebut sebagai penghalang utama keadilan global. Dalam konteks ini, logika Prabowo jelas, bergabung dengan BRICS adalah langkah ideologis. Ia melihat BRICS sebagai aliansi yang mampu melawan ketimpangan global yang selama ini merugikan negara-negara berkembang, termasuk dunia Muslim. Oleh karena itu, bagi Prabowo, BRICS adalah kendaraan untuk mewujudkan visi besar Indonesia, memimpin perjuangan melawan hegemoni ekonomi, dan menjadi pelindung bagi negara-negara yang selama ini tertindas dan terpinggirkan. Namun pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, siapkah Indonesia menghadapi segala konsekuensi dari langkah besar ini, termasuk kemungkinan sanksi dari Amerika Serikat? Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, tekanan dari negara-negara Barat, khususnya Amerika, semakin nyata. Sanksi ekonomi, pembatasan perdagangan, atau bahkan isolasi diplomatik bisa menjadi risiko yang harus dihadapi. Di dalam negeri, keputusan ini memunculkan berbagai tanggapan. Sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung langkah tersebut sebagai bentuk keberanian Indonesia melawan hegemoni global. Namun tidak sedikit yang merasa khawatir dengan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Dan kekhawatiran ini tidak sepenuhnya tanpa dasar. Meskipun ancaman sanksi dari negara-negara Barat masih bersifat retorik dan belum diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, tetapi ketahanan masyarakat terhadap potensi pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian utama yang paling besar. Pelemahan nilai tukar bisa berdampak langsung pada kenaikan harga barang impor seperti bahan bakar minyak, alat elektronik, hingga kebutuhan pokok tertentu yang masih bergantung pada pasar luar negeri. Kenaikan harga ini, jika tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat, dapat memperburuk inflasi dan melemahkan perekonomian rumah tangga, terutama bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Walau bagaimanapun, Indonesia sudah lama menunjukkan keinginan untuk memperkuat posisi rupiah dalam perdagangan internasional. Pada tahun 2023, Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan mendorong penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement alias LCS dalam perdagangan bilateral dengan sejumlah negara mitra. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dan meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah tersebut awalnya diterapkan dalam hubungan dagang dengan beberapa negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, serta negara mitra utama seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Dampaknya mulai terlihat ketika porsi transaksi berbasis rupiah dalam perdagangan regional perlahan meningkat, meskipun masih dalam skala yang relatif kecil dibandingkan total transaksi internasional. Pada akhirnya, keberanian bangsa ini untuk menempatkan dirinya sebagai pelopor perlawanan terhadap ketidakadilan global menjadi sorotan dunia. Namun, perjalanan ini bukan tanpa risiko. Stabilitas ekonomi, ketahanan masyarakat, dan kekuatan nilai tukar rupiah akan menjadi ujian sejati bagi ketangguhan bangsa. Indonesia, dengan segala keterbatasan dan potensinya, telah memilih untuk melangkah maju, menjawab tantangan zaman dengan keberanian dan visi yang besar. Kini, waktunya membuktikan bahwa keputusan monumental ini bukan hanya langkah berani, tetapi juga langkah yang bijaksana dan membawa manfaat nyata bagi rakyat jelata.